Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua. Siapa yang masih ingat materi intinya? Lupa. Ya, berarti manusia. Karena kalau manusia masih ada lupa. Ya, sedikit mengulang. Di antara materi yang kemarin dibahas itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Ada 3 doa yang akan diijabah oleh Allah tanpa ragu. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kalau Bapak Ibu sekalian dizolimi oleh orang, doa langsung. Tapi kebanyakan orang kalau habis dizolimin, doainnya yang buruk-buruk buat orang yang zolim. Umpama di jalan ada motor, lagi naik motor kita lagi santai, dilaksonin mulu atau dipepet, jatuh gitu orang. Jangan. Kalau seandainya kita dizolimin, doa langsung, ya Allah jadikan saya orang kaya. Ya Allah kasih saya 1 miliar. Ada tetangga zolim kita, kesel nih hati, doanya rubah. Jangan doain dia yang buruk, nggak ada faedah. Tapi ya Allah saya pengen punya rumah 2 hektar. Ya Allah saya pengen punya mobil 4. Ya Allah saya pengen punya kapal pesiar. Doanya seperti itu. Karena doa-doa orang yang terzolimi kabulnya cepat. Makanya kalau ada orang nyumpahin ketika dia terzolimi, sumpahnya cepat. Bukan sumpah itu artinya doanya cepat. Jadi doa yang cepat dikabul oleh Allah tanpa ragu. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa musafir, da'watul musafir. Bapak Ibu sekalian, kalau sedang safar di mobil selama perjalanan, banyak-banyakin doa. Karena saat itu momen di mana cepatnya doa kita dikabul oleh Allah. Yang ketiga, da'watul walidi liwaladih, doanya orang tua kepada anak. Itu cepat sekali kabul. Bahkan sumpah orang tua itu tidak ada yang tidak terjadi. Di Padang pernah kejadian, ada seorang anak, dia ini agak susah disuruh orang tua, agak bandel ketika dilarang orang tua. Anak ini sering main menjelang maghrib sampai malam. Satu ketika orang tuanya ini bilang sama anaknya, nak jangan main, di rumah aja. Habis maghrib kamu ngaji. Anaknya ngelawan, masih tetap main. Orang tuanya cuma ngomong, nak kalau kamu main nanti habis maghrib kamu dipatok ular. Padahal ngomongnya tidak ada dalam marah luar biasa. Dan betul saja habis maghrib ada orang kampung yang teriak seorang anak dipatok ular. Udah nggak ketolong lagi sudah. Sudah dipatok ular, sudah membiru semuanya, mau dibawa ke rumah sakit sudah wafat. Kemudian ulama-ulama juga banyak yang menjadi ulama karena doa dari orang tua. Saya punya guru, dulu waktu kecil bandel luar biasa Pak. Bandel, dia sama saudaranya bandel. Berantem mulu kerjaan sama saudara kandung. Orang tuanya capek ngelihat nih anak susah diatur, berantem di rumah sama saudaranya sendiri. Orang tuanya udah capek banget, akhirnya orang tuanya marah, tapi sambil nyumpahin, tapi sumpahnya bagus. Apa kata orang tuanya? Ya Allah, bandel banget kamu ini, semoga kamu pergi haji terus, kata ibunya. Marah tapi doanya bagus. Sampai detik ini anak ini sebulan bisa sekali berangkat untuk bimbing umroh dan tiap tahun pasti berangkat haji. Cuman gara-gara doa
orang tua yang tidak serius. Bagaimana kalau orang tua doa serius? Kemarin pembahasan kita kemarin tentang memuliakan dan berbakti kepada orang tua. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke hadis selanjutnya, yaitu di kitab ini sebetulnya judulnya kita baca Al-Wasiyatu Ar-Rabi'atu Asyrah. Wasiat Al-Wasiyatu Ats-Tsalitsa Asyrah, wasiat yang ke-13 tentang al-muhafazatu 'alas shalah, tentang anjuran kita kudu wajib benar-benar baik-baik menjaga salat. Tapi materi di makalah saya tulis cahaya dari salat karena di antara hadisnya itu membahas orang yang menjaga salatnya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman faqala lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika bertemu dengan salah seorang sahabat. Nama sahabatnya ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad bercerita tentang perkara salat pada suatu hari kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, apa sabda Rasul? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalafin. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Rasul bersabda, dan ini pelajaran penting buat kita. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang senang, yang rajin, yang semangat, yang enggak pernah kendor iman dan jasadnya untuk menjaga salat, maka orang ini berhak dapat hadiah dari Allah. Apa? Allah memberikan dia satu cahaya, dua petunjuk, dan ketiga keselamatan pada hari kiamat. Nanti ada pembahasannya. Kemudian waman lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa orang yang tidak senang menjaga salat. Maksud tidak senang menjaga salat artinya malasnya luar biasa. Saking malasnya akhirnya kagak salat. Atau senang dengan urusan dunia akhirnya lupa salat. Atau ketika lupa salat, dia lupa juga untuk qada salat. Maka orang-orang seperti ini tidak dapat hadiah dari Allah, tidak diberikan cahaya, kemudian tidak diberikan petunjuk, kemudian tidak selamat pada hari kiamat. Bahkan orang yang tidak menjaga salat, hari kiamat itu dia akan masuk ke dalam barisan Fir'aun, kemudian Qarun, kemudian Man, kemudian Ubay bin Khalaf. Kalau Fir'aun, ya Allah, na'udzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang semangat jaga salat. Ngeri Pak kalau satu barisan sama Fir'aun, sama Qarun, sama Haman. Haman ini siapa Haman? Haman ini tangan kanannya Fir'aun. Haman ini orang kepercayaan Fir'aun. Kemudian siapa Ubay bin Khalaf? Nah, di makalah itu saya tulis, Ubay bin Khalaf adalah salah satu petinggi kafir Quraisy yang dia termasuk orang yang kaya raya. Tapi saking kayanya sombong. Dan saking sombongnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus jadi nabi, dia termasuk salah satu orang yang paling rajin mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW. Paling sering caciannya itu pedih, pedas, tajam buat Rasulullah SAW. Satu ketika Ubay bin Khalaf ini nafsu banget pengen bunuh Rasulullah SAW. Kemudian dia ketemu dengan Rasulullah sambil nenteng kuda.
Dia punya kuda, Pak. Kuda ini dirawat dengan bagus sama dia. Kuda dikasih makan makanan yang mantep, dirawat dengan mantep, supaya kudanya jadi mantep. Tujuan dia ngerawat kuda, tujuannya buat perang sama Rasul, dan pakai kuda ini bisa bunuh Rasul. Dia bawa kuda, dia ketemu Rasul. Hai Muhammad, katanya, aku sudah rawat kuda ini dengan baik. Dengan kuda ini nanti aku akan bunuh kamu, kata Ubay bin Khalaf. Apa kata Rasul? Tidak wahai Ubay, nanti akulah yang akan membunuhmu. Rasul diancam dibunuh sama Ubay bin Khalaf. Dijawab sama Rasul, kagak, nanti yang bunuh ente saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul aja, ada perang namanya Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf naik nih kuda. Kudanya emang keker, Pak, larinya kenceng. Tatapan kuda itu tajam. Kalau kuda maksud tatapan tajam itu ya lari lurus dia nggak belok. Di mana diarahin pelananya di situ dia lari. Ubay bin Khalaf betul-betul naik kuda ini sengaja ketika perang Uhud bukan nyari umat muslim yang lain, tapi khusus pengen nyari di mana keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan sama dia Rasul, dia angkat pedang, dia siap-siap untuk bunuh Rasul. Rasul santai aja, Pak. Rasul cuma ngambil satu senjata, ya kayak lembing lah di kita, kecil senjatanya. Rasul cuma nyambit, Pak. Disambit sama Rasul, kena lehernya Ubay bin Khalaf. Lehernya kena, lukanya sedikit. Lukanya nggak sampai sobek, nggak sampai pengen kepotong palanya, enggak. Dikit lukanya. Tapi karena dia terngiang-ngiang sama kata-kata Rasulullah bahwa Rasulullah yang akan membunuh Ubay, kena luka dikit, dia jatuh dari kuda, dia lari sambil nangis. Ubay bin Khalaf yang awalnya songong, nantang-nantang Nabi, kena sambit sama Nabi, nangis. Biasanya memang orang sombong cengeng, Pak. Orang yang banyak tingkahnya biasanya cengeng. Kayak Ubay bin Khalaf ini, nangis. Nangisnya kejer, lari ke pasukannya. Sampai di tempat pasukannya ditanya, kenapa wahai Ubay kamu menangis? Rasul, aku dibunuh oleh Muhammad, katanya. Kok bisa kamu dibunuh Muhammad? Ini leher aku luka, diketawain, Pak, sama pasukan kafir yang lain. Mana ada orang luka sekecil itu bisa mati. Tapi karena omongan Rasulullah tidak ada yang meleset. Betul, Pak. Dengan segitu kecil luka di lehernya, pulang setelah perang Uhud menuju Makkah, di perjalanan Ubay bin Khalaf wafat. Jadi luar biasa. Orang yang senang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matinya dalam keadaan su'ul khatimah, tidak sempat beriman kepada Allah. Orang yang kagak mau jaga sholat nanti ada di barisan Ubay bin Khalaf. Kalau ada di barisan Fir'aun, barisan Ubay bin Khalaf, barisan Haman, barisan Korun, berarti kita belok kiri apa belok kanan, Pak? Belok kiri, Pak. Kiri neraka, kanan surga. Nauzubillah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang belok kanan ketika nanti sudah selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke penjelasan hadis di halaman selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan cahaya? Tadi kan hadisnya orang yang menjaga sholat akan diberikan oleh Allah cahaya. Orang yang jaga sholat akan diberikan oleh Allah petunjuk. Orang yang jaga sholat akan selamat dari api neraka. Ini di makalah sudah saya tulis. Maksud cahaya yang kita dapat dari sholat buat kita, pertama Allah akan memberikan cahaya kepada kita di wajah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang jaga sholat pasti juga ada sujud, pasti juga banyak sujud. Orang yang banyak sujud akan diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kemarin saya sudah sampaikan, tanda rajinnya seseorang sujud bukan item di jidat, Pak. Tanda rajinnya orang sujud, maksudnya tanda orang rajin sujud ini, pertama mukanya cerah, dipandang
Enak. Ngelihat dia ingat Allah. Ngelihat dia bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Wajahnya terang. Nggak ada orang yang ngelihat dia tuh benci, Pak. Ini tanda-tanda di antara orang yang rajin salat. Bukan jidatnya hitam. Jidat hitam salat karena apa? Karena tumpuan berat badan dari paha, pinggang, punggung, pundak itu tertumpu di kepala. Akhirnya tekanan berat badan yang tertumpu di kepala itu tergesek dengan tempat sujud, maka jidat jadi hitam. Di Mesir itu Pak banyak banget orang jidat hitam. Kenapa? Karena memang sujudnya tertumpu. Bukan berarti orang yang jidatnya nggak hitam nggak rajin salat. Karena dia bisa menyeimbangkan badan, berat badannya tidak ditumpu di kepala. Coba Pak, kalau mau jidatnya hitam, tumpu aja semua berat badan di kepala. Cepet jidat hitam itu. Saya punya banyak syekh yang sholatnya luar biasa, tapi jidatnya enggak hitam. Tapi kalau ngelihat dia, hati tenang luar biasa. Adem luar biasa. Ngelihat beliau, aduh, bawaannya pengen taat aja sama Allah. Ingat Allah ngelihat. Itu tanda simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Akan tampak orang yang rajin sujud cahaya dari wajah. Jadi orang yang jaga sholat diberikan cahaya oleh Allah pertama di wajah. Yang kedua diberikan oleh Allah cahaya akal dan fikirannya. Tanda akal dan fikiran diberi cahaya oleh Allah, dia dijauhkan dari mengkhayal sesuatu yang tidak ada faedah. Kedua, memikirkan sesuatu yang bisa menggerakkan badan menuju maksiat. Orang yang rajin sholat jarang ngayal aneh-aneh. Jarang ngayal yang buruk-buruk. Jarang punya pikiran buruk. Silakan dicek. Orang yang istiqomah sholatnya luar biasa. 5 waktunya dijaga. Tidak ada sedikit pun pengen mikir buruk ke orang lain. Atau punya pikiran buruk terhadap diri sendiri. Itu tidak ada sama sekali. Karena dia jaga sholatnya betul-betul mantap. Kemudian cahaya mana lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberikan cahaya pertama wajah, hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada hati, itu orang ini jauh dari sifat iri, jauh dari sifat dengki dan lain sebagainya. Jadi udah lengkap nih Pak. Orang yang jaga sholat mukanya terang, fikirannya jernih, hatinya bersih. Kalau mau punya wajah terang, fikiran bersih, hati jernih, jaga sholat dengan baik. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian itu makna dari nurun. Orang yang jaga sholat akan diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, petunjuk. Allah memberikan petunjuk orang yang jaga sholat itu di mana? Di bagian-bagian jasad badan. Kalau tadi kan di antara bagian jasad wajah, hati, akal dan pikiran, cahaya. Sekarang petunjuk. Petunjuk-petunjuk ini di bagian sisa jasad badan kita. Apa contohnya? Pertama, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk buat orang, mata. Mata dia dijaga oleh Allah untuk senang melihat yang tidak baik. Orang yang jaga sholat nggak tertarik Pak. Yang laki-laki nggak tertarik melihat perempuan telanjang. Bahkan timbul rasa benci dan sedih ketika dia tidak sengaja melihat perempuan yang telanjang. Dan matanya betul-betul dibuat oleh badannya sendiri untuk tidak melihat yang bau-bau maksiat. Itu arti dari orang yang jaga sholat diberi petunjuk oleh Allah. Habis mata apa? Kuping. Kalau masih senang dengar gibah, berarti sholatnya belum mantap. Kalau ada orang gibah demen banget dah pokoknya didengerin malah. Ditambahin juga. Wah, itu sholatnya kudu dimantepin lagi itu.
Karena di antara tanda diberi petunjuk oleh Allah kepada kita, maka kuping kita tidak senang mendengar hal yang buruk tentang orang lain. Dan kuping kita tidak senang mendengar orang bercerita tentang aib orang lain. Habis kuping, mulut, petunjuk buat mulut, demen banget zikir, lebih banyak diam dan tidak suka ngomongin orang. Rata-rata orang yang jaga sholat, zikirnya kuat. Kemudian kalau ngomong seadanya. Kalau nggak penting nggak diomongin. Ketika kesel lebih banyak diam. Itu tanda petunjuk dari Allah kepada mulut. Kemudian tangan, malas dia nyuri, malas dia mukul. Suami-suami kalau nggak mau mukul istri, rajin sholat. Atau istri-istri yang takut dipukul suami, suruh suaminya rajin sholat. Orang-orang yang sering mukul itu biasanya sholatnya perlu diperbaiki dengan sempurna. Kemudian habis tangan, kemaluan, tidak senang berzina, takut untuk melakukan zina. Kemaluannya juga ditutup rapat-rapat. Orang yang rajin sholat, jaga sholat, mustahil buka aurat. Karena diberikan petunjuk oleh Allah terhadap kemaluannya. Kemudian kaki, malas kakinya melangkah ke tempat yang berbau-bau maksiat. Pengennya ke masjid aja, di mana ada kajian dia pengen banget hadir. Azan dia pengen banget buru-buru ke masjid. Diajak nongkrong sama teman-temannya ke klub atau kemana, malas banget dia berangkat. Atau diajak pergi ke tempat yang gak bermanfaat, dia malas berangkat. Itu tanda kita diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wanajatan minan nar. Orang yang jaga sholat tentu pasti diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati hiya as-shalah. Hal yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kalau kita jaga sholat dengan betul, baik sholat kita, maka hisab kita yasir. Apa hisab yasir? Hisab kita mudah. Kalau orang hari kiamat pada yaumul hisab, hisabnya mudah, maka dia termasuk orang yang selamat pada hari kiamat. Bagaimana kita cara dapat hisab yang mudah? Maka perbaiki dan jaga salat. Tinggalinlah urusan-urusan dunia yang kadang bikin kita lalai dan gak penting, cuman untuk jaga salat. Jaga salat. Yang paling penting salat. Kemudian selanjutnya ada hadis selanjutnya, hadis A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsu marratin hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mithlu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Rasulullah mengibaratkan orang yang jaga sholat kayak orang yang punya sungai di depan rumahnya. Dan orang ini karena ada sungai bersih di depan rumahnya, dia mandi dalam sehari 5 kali. Kalau ada orang depan rumahnya ada sungai, kemudian mandi sehari 5 kali, bersih banget gak tuh badan? Digesek juga dakinya gak bakal keluar, Pak. Karena mandi sehari 5 kali. Kita aja yang mandi sehari kadang sekali, kadang 2 kali masih bersih, Pak. Apalagi mandi sehari 5 kali. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang sholat 5 waktu, jaga betul sholat 5 waktu, kata Rasulullah SAW, yamhullahu bihinnal khataya. Segala kesalahannya luntur. Makanya kiai-kiai dulu bilangnya kalau ada orang sholat pas lagi ruku dosanya jatuh. Pas lagi sujud dosanya jatuh. Itu dalil dari mana? Dalil dari hadis ini, Pak. Bahwa orang yang jaga sholat semua dosa-dosanya hilang. Kan luar biasa, Pak. Cuman sholat 5 waktu saja kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Kalau aja kita sholat 50 waktu, Pak, gimana itu? Untung kita sholat 5 waktu. Sekalipun kita sholat 5 waktu, Allah berjanji akan memberikan pahala kepada kita seperti sholat 50 waktu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kalau kita punya suami,
malas sholat, tolong Bu diingatkan untuk sholat. Kalau kita punya istri malas sholat, tolong diingatkan untuk sholat. Kalau kita punya anak, anak kita susah banget untuk disuruh sholat, terus diingatkan dia sholat. Kalau bapak ibu ingin cahaya, wajahnya bercahaya, akalnya bersih, hatinya bersih, mata, kuping, mulut, kaki, kemaluan dan semuanya tidak melakukan dosa, tolong jaga sholat. Dan orang yang diberikan ketenangan oleh Allah dalam hidupnya atau semasa hidupnya cuman orang yang semangat jaga salat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 2 hadis dalam pembahasan tentang menjaga salat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi semangat kita untuk senantiasa jaga salat, untuk senantiasa tidak menyepelekan salat. Dulu Pak, ketika saya zaman anak-anak, itu orang tua dulu gampang sekali melukai badan anaknya supaya anaknya salat. Di rumah saya masih ada itu Pak, rotan yang dipakai waktu saya kecil untuk maksa saya salat. Tapi anak sekarang memang sudah tidak bisa dipukul lagi untuk sholat. Ya bisa-bisa ibu bapak lah. Tolong betul. Paksa dan ajarkan anaknya untuk sholat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ingin ada yang bertanya, dipersilakan.